البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kita masih berada pada seputar pembahasan masalah tauhid. Bahwasanya dahulu orang-orang musyrikin terdahulu mereka itu tidak kokoh dalam memilih sesembahan mereka, karena memang yang mereka sembah bukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin sudah kita bacakan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, disebutkan dalam hadis tersebut, kunna na'budul hajar fa idza wajadna hajaran huwa khairun minhu alqainahu wa akhadna al-akhar fa idza lam najid hajaran jama'na haswatan min turab thumma ji'na bisyati fa halabna 'alaihi thumma tufna bihi. Ini keadaan mereka terdahulu. Dahulu kami menyembah batu. Bayangkan menyembah batu. Apabila kami menjumpai batu yang lain yang lebih bagus, batu yang pertama kami lemparkan. Bayangkan, jadi sesembahan mereka lemparkan kalau enggak bagus. Karena yang mereka sembah bukan Allah. Nah, kami lemparkan, kemudian kami mengambil batu yang lain yang lebih bagus. Kemudian kalau kami tidak menjumpai batu, kami mengumpulkan haswah. Haswah itu segenggam tanah. Paham ya? Segenggam tanah kami kumpulkan. Summa ji'na bisyat, kemudian kami mendatangkan seekor kambing, fa halabna 'alaih. Kami perah susunya di atas segenggam tanah tadi itu. Summa tufna bihi. Kemudian kami pun berkeliling dengannya, kelilingi, bayangkan. Itu menunjukkan bahwasanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil. Buktinya kan berpindah-pindah sesembahannya. Antum saksikan orang-orang Yahud dan Nasara, orang-orang Nasrani atau yang semisalnya, mereka membuat gereja di mana-mana. Antum kira patungnya sama? Tidak sama. Terkadang di sini rambutnya gondrong, ya enggak? Terkadang nih sana, nah barakallahu fikum, posisinya berhalanya menggendong anak kecil, ya enggak? Mungkin antum menyaksikan itu pinggir jalan itu ya, banyak-banyak gereja sekali. Itu kalau antum perhatikan gereja-gereja yang mereka bikin patungnya bagaimana, yang kata mereka sesembahan mereka. Nah, berbeda-beda, menunjukkan bahwa sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah Zat yang Maha Tunggal. Kita lanjutkan. Amma halul umam amatan qabla dhuhur da'wati sallallahu alaihi wasallam faqad bayyanahu al-Qur'anul Karim fi ayatin katsirah. Adapun keadaan umat-umat secara keumuman sebelum nampaknya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad bayyanahu al-Qur'anul Karim. Sungguh Al-Qur'anul Karim telah menjelaskannya dalam ayat yang sangat banyak. Minha, di antaranya qauluhu azza wa jalla, adalah firman Allah taala, wa ya'buduna min dunillah la ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Syubhat mereka ini. Jadi mereka orang-orang terdahulu musyrikin, mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya mereka. Bayangkan, berhala, patung, batu, bayangkan, batu dipahat kemudian mereka sembah. Yang mana patung atau berhala ini kan tidak bisa memberikan bahaya mereka, wala yanfa'uhum, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, seraya mereka mengatakan haula, ini bayangkan, haula, mereka-mereka yang kami sembah ini adalah syufa'auna 'indallah, para pemberi syafaat kami
di sisi Allah. Bayangkan syubhat mereka. Kami itu enggak nyembah mereka, tapi kami hanya menjadikan mereka itu perantara, pemberi syafaat kelak di akhirat katanya. Allah musta'an, syubhat. Oleh karena itu kalau antum mau membaca yang lebih detailnya, yaitu kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih, Kasyfu Syubhat. Kasyfu Syubhat itu bagus sekali itu. Mengumpas tuntas syubhat orang-orang jahiliyah, syubhat orang-orang musyrikin yang mereka menyembah atau mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum. Wa qala subhanahu walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Syubhat yang kedua. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai pelindung, sebagai penolong. Kata mereka apa? Kami tidak menyembah mereka illa kecuali agar mereka-mereka ini bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sebenar-benar pendekatan. Bayangkan itu. Jadi mereka tujuannya kayak gitu gayanya. Kami enggak nyembah mereka kok. Kami cuma membikin mereka itu agar bisa membikin kami dekat kepada Allah taala, syubhatnya. Nah, kami enggak nyembah orang soleh, kami enggak menyembah para wali, tapi tujuan kami hanya agar mereka itu membikin kami dekat kepada Allah taala. Itulah syubhat mereka. Allah musta'an. Apakah enggak bisa mendekatkan langsung tanpa harus perantara mereka, istilahnya gitu. Kata mereka, kami ini kotor, orang-orang yang kotor, banyak dosanya. Jadi enggak mungkin kalau minta langsung kepada Allah taala, harus melalui para wali. Kata mereka ya, harus melalui orang-orang saleh yang mereka dekat dengan Allah taala. Ini syubhat mereka. Kita katakan tidak benar. Bahkan kalau minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu pakai perantara orang-orang apa yang mereka anggap orang saleh. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Langsung telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yad'una min dunillah, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong di dalam beribadah kepadaku, berdoa kepada selain Allah, kesombongan, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah dan hina. Coba bayangkan langsung. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Langsung, enggak ada perantara-perantara kan? Langsung. Berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan. Kemudian dalam ayat yang lainnya, na barakallahu fikum, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Disebutkan dalam ayat yang mulia tersebut bagaimana apabila mereka bertanya tentang diriku, kata Allah taala, katakanlah diriku dekat. Allah taala itu dekat dengan kita semuanya. Jadi sebagaimana para ulama mengatakan ba'inun an khalqih, ulun fi dzatih, qaribun min ibadih. Jadi Allah taala ulun fi dzatih, tinggi secara zatnya, tapi apa? Ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya, qaribun min ibadih, dekat terhadap hambanya. Allah taala tinggi di atas arsy, tapi dekat dengan hambanya, terpisah dari makhluknya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, sesembahan kita, barakallahu fikum. Na'am. Jadi kalau minta langsung kepada Allah taala, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Bayangkan langsung tanpa perantara-perantara. Wa qaulu subhanahu, dan juga firman Allah taala, inna ja'alna syayatin awliya'a lil ladzina la yu'minun wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'mur bil fahsya' ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bayangkan ini syubhat mereka juga, alasan mereka sebenarnya alasan yang tumpul, alasan yang tidak ada dalilnya, enggak ada hujahnya, lemah sebenarnya. Kita lihat, sesungguhnya kami telah menjadikan para setan sebagai pelindung-pelindung, penolong-penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah telah jadikan para setan itu pelindung mereka. Nah, bagi orang-orang yang tidak beriman. Yang bagaimana keadaannya? Wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan suatu perbuatan keji, bayangkan apa yang mereka katakan, qalu, seraya mereka berkata, wajadna 'alaiha aba'ana. Kami menjumpai perbuatan seperti ini sudah sejak zaman dahulu bapak-bapak kami. Bayangkan, dalilnya nenek moyang.
mbah-mbahnya, mbah buyutnya dalilnya. Siapa yang mensyariatkan ini? Mbah kami sejak dahulu seperti ini. Nah, bayangkan ini. Qalu wajadna 'alaiha abana. Kami menjumpai seperti ini keadaan bapak kami. Dan berbohong lagi, wallahu amarna biha. Dan Allah lah yang telah memerintahkan kami untuk berbuat perbuatan keji, bayangkan. Nah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dibantah langsung, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah taala tidak memerintahkan dengan perbuatan keji. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian justru berkata tentang Allah Subhanahu wa taala, atas nama Allah Subhanahu wa taala perkara yang kalian tidak mengetahui? Syubhat. Nah, barakallahu fikum, ditanya dalilnya mana? Ini adalah perbuatan yang dilakukan bapak kami terdahulu. Paham ya? Jadi dalilnya enggak ada. Ditanya dalilnya mana? Mbah kami seperti ini dahulunya, bapak kami seperti ini dahulunya. Ini riwayat leluhur kami katanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat berikutnya. Ila qauli subhanahu innahum muttakhadus syayatina awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Bayangkan, tersesat mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan para setan sebagai pelindung-pelindung untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, mereka menjadikan pelindungnya setan. Nah, dan mereka mengira bahwasannya para setan tersebut atau mengira bahwasannya mereka diberi petunjuk. Bayangkan, mengira bahwasannya mereka diberi petunjuk. Hati-hati barakallahu fikum, karena setan itu terkadang bisa memberikan sesuatu apa? Nah, barakallahu fikum, bayangan-bayangan kepada hamba-hamba yang lemah imannya. Yang dikenal dengan wangsit itu istilahnya ya. Terkadang dikasih bayangan-bayangan, antum harus seperti ini, tolong maju ke depan, nanti sana ada pohon beringin, setelah itu duduk situ jam 6 sore misalkan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Setan senang dengan orang-orang yang kosong pikirannya. Oleh karena itu upayakan kita semuanya menjaga diri, membentengi dengan apa? Adkar. Jangan lupa adkar. Adkar sabah wal masa, ya kan? Zikir pagi dan petang kita baca. Zikir pagi dan petang kita baca. Fungsinya, tujuannya apa? Agar kita itu terbentengi dari apa? Gangguan-gangguan setan yang terkutuk. Termasuk doa yang jangan sampai terlupakan, barakallahu fikum. Zikir pagi dan petang dibaca 3 kali, pagi 3 kali, petang sore juga 3 kali. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Itu dibaca 3 kali, pagi, sore juga 3 kali. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasannya banyak sekali azkar sabah wal masa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian juga sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk ila akhiriha. Itu juga dihafalkan. Insyaallah banyak terjemahan, bisa antum lihat sendiri. Nah, barakallahu fikum, mengenai zikir pagi dan petang. Tujuannya apa? Membentengi agar kita itu terbentengi dari gangguan setan yang terkutuk. Karena setan itu senantiasa mencari celah. Kapan Bani Adam atau seorang kosong pikirannya, lemah imannya, dari situlah dia masuk. Berbahaya, barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Wa qala azza wa jalla, wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal harth wal an'am nasiban faqalu hadha lillahi bizahmihim wa hadha li syuraka'ina fama kana li syuraka'ihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillah fa huwa yasilu ila syuraka'ihim sa'a ma yahkumun. Bayangkan, mereka menduga bahwasanya perbuatan syirik mereka itu sampai kepada Allah Ta'ala, padahal tidak akan sampai. Coba kita lihat, wa ja'alu lillah, mereka menjadikan untuk Allah mimma dara'a minal harth, dari apa yang Allah Ta'ala ciptakan berupa apa? Tanaman-tanaman di muka bumi ini, wal an'am, dan binatang ternak. Jadi hasil tanaman bumi ini, hasil tanaman misalkan padi atau yang semisalnya, atau binatang ternak, mereka jadikan nasiban, satu bagian untuk Allah. Nah, barakallahu fikum, faqalu hadza lillah. Bayangkan, mereka mengatakan ini untuk Allah bizamihim, dengan sangkaan mereka. Wa hadza, dan sebagian ini li syurakaina, untuk sekutu-sekutu kami. Bayangkan, untuk apa? Sekutu-sekutu yang mereka sekutukan. Allah musta'an. Fama kana li syurakaihim fala yaslu Allah. Maka barang-barang tadi itu, mau binatang ternak atau hasil bumi tadi itu, yang dipersembahkan untuk sekutu mereka, enggak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Wa ma kana lillah, dan yang mereka anggap untuk Allah tadi itu,
Paham ya? Yang ini untuk Allah, yang ini untuk Mbah Fulan misalkan. Yang untuk Mbah Fulan enggak akan sampai kepada Allah Taala. Yang untuk Allah ini pun ini akan sampai kepada Mbah Fulan tadi itu. Enggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah apa? Perbuatan kesyirikan itu mencampur adukkan. Allah Taala enggak nerima yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum, justru akan hancur amalan-amalannya. Sa'a ma yahkumun. Alangkah jeleknya apa yang mereka tetapkan. Jadi jelek keadaannya. Allah musta'an. Jadi walaupun mereka mengatakan yang ini untuk Allah, yang separuhnya untuk kuburan kami atau untuk berhala kami, itu justru enggak akan sampai semuanya kepada Allah Taala. Sampainya kepada kuburan tadi itu. Sampainya kepada sekutu-sekutu tadi itu. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah, dan ayat pada yang semakna dalam ini banyak sekali. Wa dallatul ahadits sahihah, dan sungguh telah menunjukkan hadis-hadis yang sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma dzakarahu kuttabus sirah an-nabawiyyah wal mu'arrikhun was-siqat bi ahwalil umam. Dan juga apa yang disebutkan oleh siapa? Dan juga apa-apa yang disebutkan oleh kuttabus sirah, para penulis sirah nabawiyah. Jadi para penulis sirah nabawiyah, wal mu'arrikhun, dan ahli sejarah, wasfiqah, dan orang-orang terpercaya, bi ahwalil umam, mengenai keadaan-keadaan umat terdahulu. Naam, anna ahlal ardi qad tanawwa'a syirkuhum qabla mab'athihi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya penduduk muka bumi ini bermacam-macam kesyirikan mereka, sudah kita lewati. Kesyirikannya muncul sejak zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Karena zaman Nabi Nuh alaihissalam jaraknya dengan Nabi Adam alaihissalam 10 abad. 10 abad itu 1000 tahun nanti jaraknya. Oleh karena itu dulunya enggak ada kesyirikan. Dosa ada, cuman bukan dosa kesyirikan. Munculnya kesyirikan awal kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Antum bisa lihat kisahnya, dakwahnya Nabi Nuh bagaimana dalam surat Nuh itu. Pagi, siang beliau berdakwah terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Mereka cuma apa? Sambil mengejek, menggelengkan kepala, enggak nerima dakwah mereka. Dakwah beliau enggak diterima. Paham ya? Ada yang menerima cuma sedikit. Sehingga beliau berdakwah kurang lebihnya berapa? 950 tahun. Itu pengikutnya sedikit, bayangkan. Menunjukkan bahwasannya al-haq itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Al-haq itu tidak diukur dengan banyaknya peserta. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ditampakkan di hadapan Rasulullah, wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi enggak punya pengikut, banyakkan nabi, enggak sembarangan. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan pula atba'ut tabi'in. Jadi jangan berdakwah hanya mencari pengikut. Bayangkan nabi enggak punya pengikut. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya al-haq itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut tadi itu, tapi diukur dengan apa? Nah, barakallahu fikum, muwafaqatud dalil. Nah, mencocoki dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, syahidnya muncullah kesyirikan pada zaman Nabi Nuh. Mereka mengagukan Yaghus, Ya'uq, Nasr. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kemudian Allah Taala utuslah nabi atau rasul yang pertama kali untuk penduduk muka bumi ini, yaitu Nuh alaihissalam. Rasul pertama kali untuk penduduk bumi siapa? Nuh alaihissalam. Nabi pertama siapa? Adam alaihissalam. Dibedakan ya, jangan sampai nanti antum gagal paham. Siapa rasul pertama kali untuk penduduk bumi? Adam alaihissalam. Keliru. Nabi Adam nabi. Adapun rasul pertama kali untuk penduduk bumi, harus ada lafaz penduduk bumi. Ini adalah Nuh alaihissalam. Kenapa kok harus dikasih lafaz penduduk bumi? Karena malaikat juga rasul. Paham ya? Malaikat juga rasul, cuman malaikat itu kan penduduk langit. Apa maksudnya ya? Sehingga ada dikelar rasulun basyari sama rasulun apa? Malaki. Rasulun basyari itu rasul dari kalangan manusia, rasulun malaki dari kalangan malaikat. Mohon insyaallah. Jadi para malaikat juga rasul, ya enggak? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Syahidnya mana? Ja'ilil malaikati rusulan. Zat yang telah menjadikan para malaikat sebagai rasul. Ingat-ingat ya, jadi rasul itu ada dua, rasul malaki sama rasul basyari. Rasul malaki itu rasul penduduk langit dari kalangan malaikat. Kalau rasul basyari, siapa pertama kali? Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam. Mahum insyaallah, Akh Abdul Ghafur. Ayo na'am. Kita lihat berikutnya.
Apa kata beliau? Bahwasannya penduduk bumi itu berbeda-beda, bermacam-macam jenis kesyirikan mereka sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Bayangkan. Nah, barakallahu fikum, karena beliau diangkat menjadi nabi. Nah, barakallahu fikum, diutusnya ketika usia beliau berapa tahun? 25 tahun atau 40 tahun? 40 tahun ya. Nah, barakallahu fikum, ketika beliau diutus, kemudian barulah apa? Allah taala berikan jalan yang lurus bagi orang-orang yang semula berada di kegelapan melalui dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faminhum man ya'budul asnam wal awthan. Sebagian mereka ada yang nyembah berhala dan patung. Kalau wasan ini umum, kalau sonam itu khusus. Sonam itu khusus sesuatu yang dipahat. Paham ya? Seperti batu dipahat menjadi batu, diubah menjadi kerbau misalkan. Maksudnya bentuknya bentuk kerbau. Itu namanya sonam, berhala, patung. Kalau wasan ini sifatnya umum. Sesuatu yang sembah selain Allah wasan. Mau pohon, bulan, bintang, batu. Paham ya? Itu wasan namanya. Tapi kalau sonam sesuatu yang dipahat tadi itu. Paham ya? Jadi lebih khusus ya. Sonam lebih khusus daripada wasan. Kalau wasanun itu sesuatu yang disembah selain Allah taala. Paham belum ini bedanya? Kalau sonam itu adalah apa? Berhala. Yang seringnya identiknya sesuatu yang dipahat. Paham belum? Dipahat berbentuk sapi misalkan, dipahat berbentuk gajah misalkan. Seperti itu. Paham belum? Itu namanya sonam. Jadi antara sonam dan wasan itu ada umum, ada khusus. Setiap sonam itu wasan, tapi belum tentu wasan itu sonam. Paham maksudnya? Seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, wa minhum man ya'budu ashabal qubur. Di antara mereka ada yang menyembah penduduk kuburan. Siapa maksudnya? Para mayit. Jadi mereka menyembah penduduk kuburan, mengagungkan isi yang ada di dalam kuburan tersebut, mbah fulan, mbah alan. Paham ya? Mencari pesugihan, mencari kekayaan, datang ke kuburan malam Jumat Kliwon katanya. Paham ya? Terkadang seperti itu, nabur bunga di situ, di perempatan jalan ditabur bunga. Bunganya enggak sembarangan, bunga yang warnanya kadang merah putih itu bunganya. Paham ya? Itu pun milih malam Jumat Kliwon. Bayangkan itu. Jadi mungkin ini ritual-ritual kesyirikan orang Jawa ya. Kalau di luar Jawa enggak tahu. Itu seperti itu, milih malam Jumat Kliwon. Nah, di perempatan jalan tabur bunga di situ. Setelah itu nanti baru ke kuburan Mbah Fulan, minta di situ Mbah Fulan, tolong kami berikan kekayaan sekian. Banyak sekali permintaannya. Padahal sudah meninggal. Sudah kita lewati pembahasannya bahwasannya kalau orang yang berakal itu siapa sebenarnya yang butuh? Orang yang mati atau orang yang hidup yang butuh? Yang butuh itu orang yang mati atau yang hidup? Orang yang mati butuh orang yang hidup, butuh doanya. Bukan orang yang hidup malah butuh orang yang mati. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, orang sekarang terbalik kan? Orang-orang malah orang yang hidup datang ke kuburan, minta kepada orang yang mati, ya enggak? Seharusnya orang yang mati itulah yang butuh kepada orang yang hidup, butuh doanya. Allahul musta'an. Na'am. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar wal kawakib. Di antara mereka ada yang menyembah bulan, menyembah matahari, dan bahkan menyembah bintang-bintang. Wa minhum man ya'budu ghaira dzalik. Ada juga di antara mereka yang menyembah selain itu. Sapi pun disembah. Di India itu kalau tidak salah pernah dengar sapi diagungkan itu ya. Di beberapa tempat itu mereka kalau ingin kurban Idul Adha itu kesulitan mencari sapi karena di sana dilarang di tempat tersebut, sapi diagungkan. Bayangkan itu. Nah, Allahul musta'an. Jadi keadaannya seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ini mungkin di Jawa ini ada ya mungkin walau tingkatannya sampai disembah atau tidak tapi diagungkan, ini kerbau. Nah, di Solo itu ya, Kiai Slamet itu. Nah, barakallahu fikum, itu kerbau wujudnya. Nah, itu diagungkan juga. Sebagian mereka mungkin menjadikan sesuatu ini sesuatu yang menurut mereka itu bisa memberikan berkah atau misalnya, Allahul musta'an. Padahal kerbau, seekor kerbau. Nah, barakallahu fikum, digelari Kiai Slamet. Allahul musta'an. Fada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, mengajak mereka ila an ya'budullaha wahdah, agar mereka semuanya beribadah hanya murni untuk Allah Taala semata. Wa an yad'u ma hum alaihi wa aba'uhum, wa an yad'u ya ini untuk baca bukan yad'u, yad'u.
dan agar mereka meninggalkan mahum alaih, meninggalkan ritual-ritual atau ajaran-ajaran yang mereka berada di atasnya dan para bapak mereka minal batil, berupa kebatilan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulih an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Artinya, katakanlah wahai segenap manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, Rasul Allah Ta'ala yang diutus untuk kalian semuanya, yang hanya di tangan Allah kekuasaan langit dan bumi. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Dialah zat yang menghidupkan dan mematikan. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi al-Ummi. Apa itu al-Ummi? Ngartikannya bukan ibu di sini ya. Ummi itu adalah alladzi la yaqra wa la yaktub. Paham ya? Nah, jadi nabi yang awal mulanya tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ya enggak? Oleh karena itu ketika ditalkin oleh siapa? Jibril alaihissalam, "Iqra." Qala ma ana biqari'. Suruh baca ketika awal kali turun wahyu, itu kan surat apa? Surat Al-Alaq, ya enggak? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya enggak? Iqra. Rasulullah mengatakan ma ana biqari', aku enggak bisa baca. Iqra. Ma ana biqari', aku tidak bisa baca. Itu namanya ummi. Ummi itu adalah orang alladzi la yaqra' wa la yaktub, yang tidak bisa menulis, tidak pula membaca. Itu ummi. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika barakallahu fikum Rasulullah mengatakan ma ana biqari', aku tidak bisa baca, akhirnya malaikat Jibril mengajari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajari manusia suatu perkara yang dulunya dia tidak tahu. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya ummi itu maknanya tadi itu. Jadi, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi al-Ummi, yaitu Nabi yang awal mulanya tidak bisa baca, tidak pula menulis. Yang mana Nabi tersebut beriman kepada Allah dan juga kalimat-kalimatnya, kalamullah jalla wa ala, wattabi'uh, dan ikutilah Nabi tersebut, la'allakum tahtadun, semoga kalian termasuk orang-orang atau agar kalian mendapatkan petunjuk. Wa qala subhanahu, dan Allah Ta'ala berfirman, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra itu adalah suatu kitab, itu Al-Qur'an. Anzalnahu, yang kami telah menurunkannya, ilaika, kepadamu. Apa tujuannya? Agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan seizin Rabb mereka kepada apa? Kepada jalan zat yang maha perkasa dan zat yang maha terpuji, maknanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan sampai bawah itu. Wa qala subhanahu, dan Allah Taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi dan memberikan kabar gembira serta memberikan peringatan dan juga menyeru kepada jalan Allah dengan seizinnya dan sekaligus sebagai penerang. Rasulullah sebagai penerang. Penerang dari kegelapan menuju cahaya. Dari kesesatan menuju al-haq kan itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mereka mengikhlaskan untuk Allah agamanya, hunafa. Apa itu hunafa? Hunafa jamak dari hanif, yaitu hanif sudah kita lewati artinya. Makna hanif apa kemarin? Apa itu hanif? Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan al-hanif, ya enggak? Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Hunafa jamak dari hanif. Apa itu hanif? Ingat enggak? Antum ingat enggak? Apa? Ingat enggak antum? Ingat enggak antum?
Ayo. Hanif. Enggak. Ingat. Antum ingat enggak antum? Antum masih ingat? Apa? Naam, ahsan. Definisi hanif itu al-muqbilu 'ala Allah wal mu'ridu 'amma siwa. Orang yang menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah taala. Itu namanya al-hanif. Jadi kalau akan jumpai lagi hanif, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Hanif al-muqbilu 'ala Allah wal mu'ridu 'amma siwa. Yaitu orang yang menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Itu definisi al-hanif. Nah, oleh karena itu orang-orang yang mengikhlaskan agamanya murni untuk Allah, mereka hunafa. Nah, wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa qala subhanahu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan sungguh Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Dan ayat yang semakna dengan ini sangat banyak sekali. Intinya ikhwani fiddin, azza wa jazakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan dan mendakwakan tauhid. Karena tauhid adalah dakwah yang pertama kali yang dianjurkan, ditekankan untuk didakwahkan. Sampai-sampai Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah ke negeri Yaman, apa yang Rasulullah sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal? Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Al-Yahud wan Nasara. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, fal yakun awal ma tad'uhum ilaih syahadah alla ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Maka jadikanlah pertama kali yang kamu dakwahkan nanti di sana di Yaman, di tengah-tengah ahli kitab itu adalah bagaimana caranya mereka bersaksi dengan persaksian syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dalam riwayat agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sebagaimana yang Allah Taala firmankan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mendakwakan apa? An ibudullah. Beribadah kalian semuanya kepada Allah dan jauhilah, tinggalkanlah taghut. Sudah kita lewati definisi taghut, kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Setiap yang diibadahi selain Allah Ta'ala dalam keadaan dia ridha. Kalau dia misalkan orang yang diikutin selain Allah dia ridha, atau orang yang dia ditaatin itu selain Allah dan Rasulnya dia ridha, maka dia masuk dalam kategori taghut. Nasallahu salamatan afiyah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yaj'alana minal mukhlisin wal muwahhidin wa an yaj'alana min ahli jannah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.